Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara ini merasa resah dan terganggu. Hal ini dikarenakan adanya tumpahan batu bara di sepanjang jalan raya. Tumpahan batu bara di sepanjang jalan raya Desa Tanjung Raja, Muara ini meresahkan warga dan pengguna jalan. Banyak warga yang terganggu dengan tumpahan tersebut. Diduga tumpahan batu bara akibat oknum angkutan batu bara yang tidak bertanggung jawab. Dari tumpahan batu bara tersebut mengakibatkan arus lalu lintas Muara Enim Tanjung Enim, tepatnya di sekitar Desa Tanjung Raja terganggu. Bahkan kondisi tersebut membuat kemacetan dan menghasilkan debu berterbangan. Mengotori udara dan rumah warga. Kepala Desa Tanjung Raja M. Rashid mengaku informasi tumpahan batu bara terjadi pada subuh, namun belum tahu perusahaan mana yang menumpahkan batu bara tersebut. Namun peristiwa ini sering terjadi, oleh sebab itulah pihaknya berharap kejadian ini tidak terulang. Sebenarnya kalau tumpah kayak gini belum pernah, tapi Pak debu yang ini kan sering Pak dia ini Pak, apa kan karena terpalnya kurang rapa dan gimana kan. Amin debu ini terus sebenarnya Pak. Jadi untuk sementara dari perusahaan ke desa ini gimana itu lanjutnya? Kami ini sekarang ini mau pertemuan ke kantor desa Pak. Sekarang ini lagi ditunggu di BPD-nya, perangkat desa kan. Sekarang menutupi warga ini Pak. Sementara warga Desa Tanjung Raja mengaku sangat terganggu dengan kondisi tumpahan batu bara di wilayah mereka. Akibat tumpahan tersebut bukan saja membahayakan pengguna jalan yang melintas akibat banyaknya batu bara di jalan, namun membahayakan kesehatan karena banyaknya debu. Apabila dari perusahaan itu yang terkait tidak bertanggung jawab ataupun tidak melakukan tindakan, masyarakat Desa Tanjung Raja ini bakalan melakukan aksi-aksi yang terutama aksi demo terkait dengan permasalahan ini. Reporter Hancur Kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mencatatkan dividen tahun 2021 senilai 242,65 miliar. Jumlah pembagian laba itu diputuskan saat rapat umum pemegang saham Senin lalu. RUPS Bank Sumsel Babel diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan dihadiri seluruh pemegang saham. Dalam RUPS tersebut, diputuskan pembagian dividen sebesar 242,65 miliar atau tumbuh 14,55% dari tahun buku 2020 sebesar 211,83 miliar. Dividen disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan lembar saham yang dimiliki pemegang saham. Lalu laba tahun 2021 sebesar 625,14 miliar, tumbuh 13,33% dibandingkan tahun 2020 senilai 551,61 miliar. Laba bersih setelah pajak tahun 2021, Bank Sumsel Babel mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar 485,29 miliar atau tumbuh 14,55% dari tahun 2020 senilai 423,67 miliar. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengharapkan kehadiran Bank Sumsel Babel dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jajaran direksi dan insan Bank Sumsel Babel harus mengetahui potensi dan karakteristik masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar Bank Sumsel Babel semakin diminati. Di laporan ini ada kenaikan yang signifikan, kurang 13% keuntungan itu. Saat ini labanya sudah kotor di angka 625 miliar. Sistem pembagian dividen masih sama dengan tahun kemarin, 50% dibagikan, 50% tetap menjadi modal kerja bagi bank ini. Dan ada catatan khusus dari saya sebagai pemegang saham pengendali bahwa bank ini harus menjadi bank yang bukan sekedar mereknya Sumsel Babel, tapi betul-betul dirasakan sebagai bank yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
Caranya tentu bank ini harus tahu potensi karakteristik masyarakatnya, khususnya pelaku usaha, agar bank ini diminati seperti yang sudah ada ini dan terus ditingkatkan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Peternak ayam petelur di Kecamatan Tanjung Sakti Pemilahan mengeluhkan harga pakan ayam yang melonjak. Sebab naiknya harga pakan ayam menyebabkan biaya produksi peternakan yang ikut melonjak tinggi. Sudah 1 tahun terakhir, harga pakan ayam petelur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari awalnya 6.200 per kilogram naik menjadi 7.400 per kilogram. Menurut Marbes, peternak ayam petelur di Kecamatan Tanjung Sakti Pumilahat, kenaikan harga pakan ayam petelur hingga 1.200 per kilogram berpengaruh terhadap biaya produksi yang juga meningkat drastis. Lantaran peternak bisa menghabiskan hingga 11 ton pakan ayam petelur dalam waktu 1 bulan dengan biaya mencapai 80 jutaan. Untuk itu, lanjut Marbes, peternak berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pakan ayam menjadi seperti sebelumnya untuk menutupi biaya produksi yang tinggi. Ditambahkannya, harga jual telur ayam juga tidak stabil karena sering mengalami penurunan. Sehingga dalam kondisi harga pakan yang melonjak, kerugian sudah ada di depan mata para peternak. Soalnya mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar hanya untuk membeli pakan ternak. Pak, tolong diceritakan Pak, ini keluhannya Pak mengenai pakan ayam. Ya jelas pakannya lah ya tidak stabil di ternak ayam nih, telur nih. Soalnya di setahun ini yang setahun lewat harganya mungkin sampai selisih 1.200-an lah, 1.100-1.200 per kilo. Aja juga lah cuman pakan tuh ayam di tempat kita nih. Sama harga telur ya kita ngikutin aja harga telur nasional aja, tapi kadang-kadang ada yang tapi yang sering turun harga telur di seluruh Indonesia lah pokoknya turun. Dalam 1 bulan itu bisa menghabiskan modal berapa Pak untuk pakan? Kalau untuk makan ayam di sini menghabiskan itu hampir 85 juta lah per bulan. Kalau kemarinnya bisa sampai 70, 65 kalau yang kemarin tahun-tahun kemarin. Sekarang kalau punya kita ini hampir 85 juta lah jadi dalam pertahunannya. Apa Pak dari pakan? Ya kalau bisa pemerintah turunin lah harga makan ayam telur ini. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jembatan Ampera Palembang mulai kemarin hingga 12 Maret mendatang ditutup untuk sementara waktu. Penutupan berlangsung mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Juli Agustin mengatakan, penutupan jembatan Ampera untuk pengujian hanger dan elastomerik bearing jembatan bentang tengah, uji coba kabel hanger ini membutuhkan waktu 3 hari untuk mendapatkan analisis yang benar. Menurut Juli Agustin, hasil uji coba nantinya akan menunjukkan apakah kabel ini menahan beban jembatan atau tidak. Kalau memang tidak menahan, berarti semua struktur bentang tengah ini ditahan oleh pondasi. Uji coba ini berjalan 3 hari dan diusahakan cepat agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan. Kenapa nih Bu ya? Malam ini di Ampera kita ada kegiatan pengujian hanger atau kabel dari jembatan Ampera. Di menara jembatan Ampera. Itu coba elastisitas seperti mana Bu? Itu sebenarnya kita mau mengetahui tegangan dari kabelnya atau hangernya Ampera. Jadi kita mau lihat bentang tengahnya Ampera yang sekarang ini tuh dia duduk di perletakan atau masih ada support dari kabel. Belum bisa menyimpulkan sih karena kabelnya masih ada hasil pembacaan tadi masih ada tercampur lah ya dengan beban-beban yang udah ada gitu. Jadi memang harus dianalisis dulu baru bisa tahu hasilnya persisnya seperti apa. Ada kalau hasilnya saya agak buruk gimana Bu? Iya, Bu. Hasilnya nggak akan menunjukkan buruk atau tidak buruk. Jadi hasilnya tuh akan menunjukkan apakah kabel ini menahan beban jembatan atau tidak. Kalau memang dia tidak ada, berarti semua struktur bentang tengah ini ditahan oleh pondasi bearing padnya.
Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di channel YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsana Sution, sampai jumpa.